Hola, buonasera. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessie Jabril Vegas Durajat dengan NIM 2404090107 Fakultas Psikologi dari Universitas Persada Indonesia IAI. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang kelihatan sederhana tapi sebenarnya super penting dalam dunia kerja dan organisasi, yaitu komunikasi organisasi. Kalian pasti pernah kan kerja kelompok atau ikut organisasi, terus tiba-tiba ada salah paham kecil, lalu malah bikin semuanya berantakan. Nah, itu semua karena komunikasi. Komunikasi itu bisa bikin kerjaan jadi super smooth, atau kalau salah sedikit bisa langsung chaos. Nah, sebelum mulai, aku ini student internasional dari Timor Leste yang kuliah di Indonesia. Dan karena aku hidup di dua budaya yang berbeda, aku sering banget lihat gimana cara orang Indonesia dan Timor Leste itu berkomunikasi dalam situasi kerja atau kampus. Kadang lucu, kadang bikin bingung, tapi selalu interesting untuk dipelajari. Kalau kita ngomong soal komunikasi dalam organisasi, sebenarnya definisinya simple banget. Komunikasi organisasi itu adalah bagaimana informasi berpindah dari satu orang ke orang lain dalam suatu organisasi, ya, dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, atau antara teman sejajar. Dan kalau ada satu jalur komunikasi yang macet, seluruh alur kerja bisa langsung berantakan. Organisasi tanpa komunikasi itu kayak HP tanpa sinyal, gak sih? Mati kayak tidak bisa apa-apa. Nah, komunikasi itu baik, komunikasi itu penting banget, karena tanpa itu orang-orang dalam organisasi nggak bisa berada dalam satu pemahaman yang sama. Kita bisa salah arah, salah paham, bahkan salah eksekusi. Good communication build trust, sementara poor communication build drama. Dan aku yakin tidak ada yang mau drama di tempat kerja atau kuliah kan. Nah, bagian yang paling seru itu perbedaan gaya komunikasi antara Indonesia sama Timor Leste, ya. Karena aku sudah tinggal di dua negara, aku benar-benar merasakan. Dan disclaimer, ini bukan stereotype ya, ini lebih kayak kebiasaan umum yang sering aku lihat. Di Indonesia itu komunikasi itu biasanya halus dan orang itu tidak langsung. Orang Indonesia itu cenderung menjaga perasaan orang lain. Mereka jarang bilang tidak secara langsung, ya, dan lebih suka memakai kata-kata seperti kayaknya, mungkin, atau coba dipertimbangkan, ya. Nah, misalnya kalau seorang manajer di Indonesia bilang kayaknya laporan ini sedikit diperbaiki, ya. Nah, sebenarnya maksudnya itu adalah tolong revisi total, ya, tapi ngomongnya dibikin soft supaya tidak menyakiti hati. Nah, sementara di Timor Leste komunikasi itu jauh lebih direct. Orang Timor Leste itu cenderung belak-belakan dan tutup poin banget. Kalau salah ya bilang salah, kalau tidak setuju langsung bilang. Tapi itu memang gaya komunikasi yang jelas. Misalnya manajer di Timor Leste bilang relator ini salah, terus karena oke, itu artinya ini salah, tolong perbaiki gitu. Nggak pakai kode-kode, dan ini sering bikin momen lucu. Kebayang nggak kalau ada meeting gabungan orang Indonesia sama Timor Leste, terus orang Indonesia bilang mungkin bagian ini dipertimbangkan ulang, ya, kalau sempat. Nah, sementara orang Timor Leste itu kan langsung belak-belakan kan, terus jawabnya okay, so what do you want to change? Tell me now. Nah, orang Indonesia itu langsung pikir, wah, dia marah ya. Padahal orang Timor Leste itu cuma mau kejelasan. Dan orang Timor Leste itu sering mikir kayak orang Indonesia itu ngomongnya kurang jelas. Padahal sebenarnya mereka itu cuma sopan. Dan aku sering banget lihat kejadian ini sampai aku sendiri
pernah bingung di awal-awal kuliah, tapi semakin lama semakin paham bahwa culture difference are real and they matter a lot. Kalau kita lihat dalam organisasi komunikasi, itu punya berbagai bentuk, mulai dari verbal seperti meeting, presentasi, writing seperti email dan chat, sampai non-verbal seperti ekspresi, wajah, dan gestur. Kadang masalah bukan apa yang kamu bilang, tapi bagaimana kamu mengatakannya. Bahkan bahasa tubuh pun bisa bikin seseorang merasa dihargai atau justru disalahpahami. Tapi tentu saja komunikasi tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak hambatan yang bisa terjadi. Mood seseorang bisa memengaruhi kualitas komunikasi. Perbedaan budaya seperti yang aku alami sendiri ya, itu bisa bikin salah paham. Bahasa juga bisa jadi penghalang, dan teknologi seperti Zoom delay. Itu kayaknya kita semua pernah ngalami ya. Untungnya ada banyak cara untuk membantu komunikasi menjadi lebih efektif. Salah satunya adalah dengan bersikap jelas tapi tetap baik. Kayak be clear, be kind. Misalnya, bisa kirim datanya sebelum jam 5 ya, thank you. Itu tegas tapi tetap sopan. Lalu selalu konfirmasi ulang apa yang kita pahami, seperti just to confirm, supaya tidak ada miskom kecil. Lalu penting juga untuk beradaptasi dengan budaya. Kalau kamu bicara dengan orang Indonesia, mungkin gunakan bahasa yang lebih lembut, tapi kalau bicara dengan orang Timor Leste, lebih baik langsung jelas dan tidak bertele-tele. Memberikan feedback secara rutin juga penting, tapi feedbacknya bukan marah-marah ya. Maksudnya feedback itu kayak tanda kita peduli pada kualitas kerja. Dan tentu saja pilih saluran komunikasi yang tepat. Kalau urgent gitu bisa telepon, kalau formal itu bisa lewat via email, kalau ringan itu bisa chat aja sih. Budaya organisasi itu sangat memengaruhi cara orang berkomunikasi. Jadi bukan cuma teori ya, komunikasi itu benar-benar punya dampak besar dalam dunia kerja gitu. Oke guys, jadi itu dia pembahasan kita hari ini tentang komunikasi dalam organisasi. Intinya, good communication berarti teamwork yang kuat dan vibes yang positif. Sementara komunikasi yang buruk bisa menghasilkan drama, stres, atau produktivitas yang menurun. Dan selalu ingat bahwa komunikasi itu bukan hanya soal berbicara, tapi juga tentang mendengarkan, menghargai, dan memahami perbedaan budaya, termasuk budaya Indonesia dan budaya Timor Leste. I think so that. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan share. Obrigada.